Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Sabtu malam Ahad 13 Juli 2024 Hijriah. Maka pada kesempatan hari yang biasanya libur ini, kita isi kajian, yang mana kajian ini berhubungan dengan at-tib, terutama tibun nabawi, dari cara penyembuhan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran tentang praktek aplikasi dari ilmu bekam, hijamah, ditambah dengan refleksologi, dan tujuan dari pelajaran kita di sini mengenalkan kita kepada sunnah Nabi, yakni kesehatan berbekam, dan juga mengobati diri kita sendiri dan saudara-saudara kita yang sakit dengan refleksologi. Maka permasalahan pelajaran ini kita bagi menjadi dua: pelajaran bekam, hijamah, dan pelajaran refleksologi. Maka kita mulai pelajaran kita dengan bekam ataupun al-hijamah. Maka sebelum kita masuk kepada materi tentang permasalahan al-hijamah, maka di sana ada keutamaan untuk berbekam. Fafadlul hijamah telah disebutkan di pelajaran kita yang lalu di kitab Al-Akhbarus Sahihah fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan hijamah. Maka kita menyebutkan di sini dari segi muqaddimah keutamaan mempelajari ilmu bekam. Maka dari keutamaan al-hijamah, al-malaikah tursidu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ummatahu lil hijamah. Bahwa dari keutamaan berbekam di dunia ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diwanti-wanti oleh Jibril agar Jibril memerintahkan Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk berbekam. Seperti hadis yang datang dari Ashabis Sunan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana hadis ini dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan an lailati usriya bihi, bahwa Nabi menceritakan bagaimana di saat dia diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha, annahu lam yamurra ala mala'in minal malaikah, maka dia tidaklah melewati dari atas langit dari para malaikat, kecuali para malaikat itu berkata, amuruhu anmur ummatak bil hijamah. Tidaklah Nabi melewati para malaikat, kecuali para malaikat itu menyuruh Nabi dan umatnya untuk melaksanakan bekam. Kopi mana kopi? Maka di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan hasan lidatih, dan berkata Imam Abu Isa juga, hada haditsun hasan. Maka di dalam hadis ini dari Ibnu Mas'ud telah datang juga hadis yang lain, datang dari
hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummatak bil hijamah. Bismillah. Maka tidaklah Nabi melewati dari langit-langit di saat usriyabi, maknanya diangkat di malam itu ke langit ketujuh, kecuali para malaikat di langit mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan umat kamu untuk berbekam. Dan begitupun di hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan, tidaklah aku melewati setiap langit lailata usriyabi, di saat aku melaksanakan Isra wa Mi'raj, diperjalankan malam dan dinaikkan ke atas, illa qalu alaika bil hijamah ya Muhammad, wajib bagi kamu wahai Muhammad untuk berbekam. Maka dari tiga riwayat ini saling menguatkan menjadi hasan li ghairi. Maka hadis ini asalnya hadis-hadis yang dhaif, namun di ilmi al-hadis, tiga jalan yang dhaif dari hadis-hadis yang dhaif yang munjabir, yang bisa naik kepada derajat hasan, maka naiklah kepada derajat hasan. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa berbekam itu khairud dawa alal itlaq. Bahwa berbekam au al-hijamah khairud dawa, yang ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya sebaik-baiknya pengobatan. Seperti hadis yang datang dari Anas ibnu Malik, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi hadis tentang malaikah itu di Ashabis Sunan, sekarang pembahasan kita di keutamaan yang kedua, bahwa berbekam adalah keutamaannya yang sangat besar, dia obat dari segala penyakit. Maka pendalilannya di Sahih Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik, bahwa Nabi ditanya tentang permasalahan al-hijamah, bahwa dia dulu dibekam oleh Abu Thayyibah, wa a'tahu sa'ain min ta'amin, bahwa dulu Nabi melaksanakan bekam oleh sahabat bernama Abu Thayyibah, dan Nabi memberikan upah dari hasil pembekamannya dengan sa'ain min ta'am, dengan 2 sok, seperti membayar zakat fitr, so'ain min ta'am, dari makanan, baik dari tamar, so'ain dari gandum, atau apa saja. Kemudian setelah itu Nabi berkata, setelah dibekam dan membayar upah, maka ini pendalilannya, inna amsala ma tadawaitum bihi al-hijamah, bahwa sungguhnya apa-apa yang paling baik dijadikan sebagai pengobatan, maka dia adalah berbekam. Maka berbekam adalah sebaik-baiknya pengobatan. Karena lafaz inna amsala, sungguhnya yang paling kuat, yang paling baik. Dan di riwayat Muslim lebih tegas lagi, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah, bahwa sungguhnya yang paling afdol dari pengobatan seorang muslim adalah melaksanakan bekam. Maka ini wajah pendalilan kita. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Kalau tadi dari Anas di Sahih Al-Bukhari, maka Sahih Al-Bukhari wa Muslim tentunya, maka diriwayat Imam Ahmad dengan lafaz dari Abi Hurairah, in kana fi syai'in mimma tudawuna bihi khairun fafil hijamah. Maka jika di antara kalian ingin mengobati
maka sesungguhnya pada bekam itu ada pengobatan. Sesungguhnya pada berbekam itu ada pengobatan. Maka di hadis Imam Ahmad yang derajatnya sahih ini pun menjadi pendalilan tentang permasalahan bekam, bahwa dia adalah obat dari segala penyakit. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Samurah yang sanadnya sahih, inna min khairi ma tudawi bihi nasu al-hajma, bahwa sungguhnya yang paling baik yang dilakukan oleh seluruh manusia dalam permasalahan pengobatan, maka dia adalah dengan berbekam. Maka berbekam menjadi dalil yang sharih bahwa dia adalah sebaik-baiknya pengobatan. Dan begitu pun diriwayatkan dari Uyainah ibni Husnin, di mana dia masuk kepada Nabi, wa huwa yahtajim, dan Nabi sedang dalam keadaan dibekam. Faqala ma hadza, ya Rasulullah, apa itu? Apa ini? Qala khairu ma tadawait bihil arab, bahwa ini adalah perkara yang paling baik dari pengobatan yang ada di Arab, dengan berbekam. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi adalah Amir Ibnu Syarahil, maka dia seorang tabi'i. Maka di sini hadisnya mursal, dia meriwayatkan dari Nabi, khairud dawa al-ladud was-su'ud wal mashi wal hijamah. Maka disebutkan di hadis yang sahih, sebaik-baiknya obat adalah di antaranya berbekam al-hijamah. Maka dari muqaddimah bahwa berbekam mempunyai keutamaan yang sangat besar, maka di sini kita akan masuk kepada permasalahan titik-titik bekam. Maka di titik bekam pelajaran ini kita berikan PDF, dan PDF itu berjudul kitab Tadlik Refleksi wal Hijamah, kitab memijat, refleksi dan berbekam. Maka silahkan dilihat di kitab ini, bab yang kelima, suwar mawadi'a al-hijamah wa syarhuha. Suwar mawadi' al-hijamah wa syarhuha. Bab yang kelima tentang gambaran tempat-tempat bekam dan penjelasannya. Maka lihat di dalam kitab, dan ada gambar di situ. Gambar dari anggota badan dengan nomor punggung 1. Tentunya di sini bukan kiper dia. Satunya kecil. Bukan Casillas dan yang lainnya. Maka di sini di punggung nomor 1 itulah yang dinamakan dengan kahil. Maka dia al-kahil, titik yang paling penting. Dan dia tempatnya di mana? Indal faqrah as-sabi'ah minal faqarat unqiyah. Maka dia ada pada tulang belakang nomor 7 dari tulang leher. Maka tulang belakang itu banyak. Ada tulang belakang yang berhubungan dengan pinggang, dinamakan lumbar. Dan di situ ada lumbar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan juga tulang punggung, tempat kita menyangga badan ini. Dari mulai pertengahan badan
setelah dari lumbar ke atas. Itulah tulang punggung namanya. Kemudian tulang faqarat dari unkiyah. Maknanya tulang-tulang dari leher. Maka kalau diurutkan al-kahil, itu tempatnya adalah inda faqrah as-sabi'ah minal faqarat al-unkiyah. Dia adalah di tulang yang ketujuh dari tulang-tulang yang berhubungan dengan leher. Maka itulah tadi kita sebutkan dia kahil nomor 1. Dan alamatnya indal udmah al-barizah asfalal qafa. Maka alamatnya adalah di tempat yang menonjol. Maka lihat nomor 1 itu terasa dia ada tempat yang menonjol asfalal qafa. Apa makna al-qafa? Dia di belakang dari leher bagian belakang. Maka leher bagian belakang dinamakan qafa. Di sini belakang. Maka dia nomor 7. Nah, di sini kita raba ada yang naik, menonjol. Iya, semua meraba. Maka di leher yang nomor 7 diraba, coba biar jelas. Nah, di sini ada yang menonjol. Maka di daerah situlah. Nomor 7 indal udmah al-barizah, di mana ada tulang yang menonjol asfalal qafa, di belakang dari leher bagian belakang. Ini dia yang dinamakan dengan al-kahil. Dan al-kahil ini faidahnya sangat besar. Disebutkan oleh semua ahlul hijamah, baik di Arab, baik di Barat, di Eropa, baik di Indonesia, bahwa hadal maudi' min aham mawadi'il hijamah fi jismil insan wa hiya nafi'ah li mu'dhamil amrad. Maka titik ini sangat penting, dan titik ini adalah obat dari segala penyakit. Kembali kepada titik ini. Dan kami mengetahui di Indonesia banyak dari bekamers. Orang bekam diambil dari bekam ditambah IR. Itu bahasa Inggris. Tapi anehnya kalau bahasa Inggris ya grammarnya contohnya kick, penendang, jadi kicker. Punch, mukul, jadi puncher, pemukul. Ini bekam Indonesia, tinggal ditambahin aja ER. Jadi bekamer. Maka mereka para bekamer di Indonesia membuat kitab-kitab dari kitab bekam, dari hasil pemeriksaan dan sebagainya. Maka setiap melewati dari titik kahil, maka dia akan mengatakan ini adalah tempat yang paling bermanfaat. Dan termasuk dari guru kami Bekam Katur Rahardi, dia membuat kitab yang khusus berbekam dengan satu titik. Itu bukunya populer. Maka dia menunjukkan betapa titik kahil hadihi nuqtah muhimmah jiddan, bahwa titik ini cukup. Sebagian orang berbekam dengan satu titik ini. Kita katakan tentunya ini min bab al-mubalaghah, dari bab hyperbolik. Karena pada hakikatnya bekam tidak hanya satu titik. Ada titik yang kahil dan ini bersifat umum, masukkan. Dan nanti ada titik yang berperan a'dha. Contohnya, dia sakit rematik. Rematiknya di mana? Di lutut. Maka dibekam kahil dulu. Baru setelah itu tempat di lutut misalnya. Jadi kahil tetap dibawa. Dan lebih baik dia tetap dipakai. Maka ini yang pertama adalah kahil. Kemudian
Jika kita kembali kepada pelajaran yang lalu, di pelajaran tentang permasalahan al-akhbar as-sahihah fil hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari berbekam. Maka telah kami kumpulkan di sana titik-titik. Qad dzakarna min qabl faslun al-hijamatu fi dhahril qadam wa faslun al-hijamatu fil akhda'ain wal kahil. Maka di sini disebutkan pasal hijamah itu di al-akhda'ain dan al-kahil. Maka al-kahil ini yang menjadi poin bagi kita. Telah diriwayatkan di dalam hadis. Maka di sini tadi kita menyebabkan titik nomor 1 di punggung al-kahil, dan tempatnya tadi telah kita raba. Dia adalah tulang yang nomor 7 dari kelompok tulang vertebrata dari leher. Bukan tulang punggung, bukan tulang pinggang juga. Kalau pinggang dinamakan lumbar. Dia ada 5. Dan tulang punggung banyak. Dan di sini kita berbicara kahil itu di tulang nomor 7 dari tulang leher. Dan tadi kami sebutkan tempat yang menonjol. Dan tadi kami sebutkan bahwa seluruh pembekam atau bekamer dimanapun mereka berada akan mengatakan bahwa titik ini sangat urgen. Sampai guru kita di Indonesia membuat kitab berbekam dengan 1 titik. Judulnya seperti itu. Bahwa titik ini kahil sangat kuat dalam menghancurkan penyakit dan membuat kita menjadi imunitas tinggi dan yang lainnya. Maka kita berbicara sekarang dari segi dalil. Mana dalilnya? Kalau tadi berbicara dari segi hasil penelitian kesehatan, bahwa titik ini memang titik yang paling urgen. Lalu apakah ada dalil? Di sini pekerjaan kita dari ilmu hadis. Maka dalilnya telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Abu Daud siapa? At-Tayalisi. Indak ya Hudzaifah, Abu Daud ada berapa? Ini pelajaran bekam pijat atau pelajaran hadis? Pelajaran rawi tapi tidak apa-apa, ambil faidah. Indak, Abu Daud ada berapa? Abu Daud At-Tayalisi wa Abu Daud As-Sijistani. Maka di sini qala al-muallif qala Abu Daud At-Tayalisi, berarti dia Abu Daud At-Tayalisi. Belum selesai soalnya. Mana yang lebih tua dari segi tabaqah? Abu Daud As-Sijistani atau Abu Daud At-Tayalisi? Ada sahal. As-Sijistani apa? Lebih tua. Dan Galton daiman nahnu nukarrir. Abu Daud As-Sijistani dari murid-muridnya Al-Bukhari, seperti Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di atas sedikit memang. Dekat dengan Imam Muslim. Maka dia jauh. Adapun Abu Daud At-Tayalisi dia hidup fi tabaqah as-sabi'ah, seperti di zaman atau di tabaqah yang itba'ut tabi'in, seperti Imam Asy-Syafi'i di tabaqah yang ke-9, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, dan begitupun Abu Daud At-Tayalisi. Maka dia termasuk dari gurunya Imam Ahmad. Maka Abu Daud At-Tayalisi menulis di dalam kitabnya Musnad At-Tayalisi, haddatsana Jarir bin Hazim imam an Qatadah an Anas. Qatadah imam, Anas sahabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Bahwa Nabi dulu melaksanakan bekam pada al-akhda'ain dan al-kahil. Di sini al-akhda'ain tinggalkan dulu karena nanti kita akan melewatinya.
Namun yang menjadi poin al-kahil disebutkan dengan sanad yang sahih bahwa Nabi dulu berbekam pada al-kahil. Lihat di sini bagaimana faidah seorang bekamer mengetahui dari segi ilmu kedokterannya ataupun pengalamannya bahwa dia di saat membekam titik kahil membuat orang banyak sembuh, banyak berfaedah. Kemudian dari segi ilmu hadis sekarang, dulu Nabi pun dibekam di titik kahil. Ini poin pendalilannya. Sanadnya sahih. Dan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang mana dari Jabir ibni Abdullah Ani Sya'bi an ibni Abbas. Afwan, dari Jabir dari Asy-Sya'bi dari Ibni Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Lafadznya sama seperti Anas. Maka hadis Anas sahih li dati, hadis At-Tabrani dhaif. Karena di riwayatnya ada Syarik wa Abu Awanah an Jabir an Sya'bi an Ibni Abbas, dan Syarik Ibnu Abdullah Al-Qadi dia rawi yang tadinya saduk, namun karena diangkat menjadi tim fatwa, sibuk mengurus fatwa-fatwa kaum muslimin, akhirnya hadisnya tercecer, tidak murajaah, jadi didhaifkan. Dan juga Jabir di sini rawi yang dhaif yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, maka bisa naik kepada riwayat Hasan li ghairihi dengan hadis Anas yang terdahulu. Mana lafadznya? Nabi melaksanakan bekam di akhda'ain dan al-kahil. Sekarang kita kembali kepada gambar dari hijamah. Lihat nomor 1, bagaimana keadaan al-kahil. Ada yang ikut pelajaran baik online ataupun offline bagi para santri dan pengurus, maka kami telah mengirimkan di grup dari PDF. Maka di sini al-kahil adalah nomor 1, lihat. Kemudian kita melihat kepada gambar mawadi al-hijamah nomor 2 dan nomor 3. Lihat gambarnya. Ada gambar di bawahnya nomor 2 dan nomor 3 dari kepala bagian belakang. Kalau tadi punggung, kemudian kepala bagian belakang. Nah, dilihat itu 2 dan 3 janibai naqratul qafa asfala jumjumah minal khalf hada yusama al-akhda'in. Jadi hadis yang kedua tadi setelah kahil, al-akhda'in. Mana itu al-akhda'in? Di samping disebutkan tadi janibai nakroh al-qafah. Di samping dari lubang yang antum, makanya tangannya ikut dengan saya. Lihat, di paling belakang dari kepala itu ada lubang apa tidak? Nah, di sebelah kanan dan di sebelah kiri itulah akhda'in. Maka dilihat di gambar, yang ikut belajar dengan kami silahkan di download PDF-nya, free, segalanya sekarang serba gratis, tidak ada biaya, tidak butuh ikut belajar bayar uang, gratis, ilmu sekarang gratis. Maka nomor 2 dan nomor 3 di sini dia dinamakan akhda'in. Wa hadza kama sabata fi hadits alladzi dzakarna, seperti di hadis yang kami sebutkan dari Anas wa Ibnu Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtajimu fil akhda'in wa fil kahil. Bahwa Nabi dulu berbekam pada kahil nomor 1 dan al-akhda'in nomor 2 dan nomor 3. Ain al-akhda'in? Di atas lutut atau di bawah paha? Di bawah paha. Abdurrahman Korban. Al-akhda'in huna fi ra's fil khalf. Undur anta ma'ak.
Jawal, sa'khud jawalat. Jawal hanya pakai untuk main game. Ana perhatian al-ummahat idat tuhib ala iyalik la ta'ti jawalat yal'ab game ma fi murajaah wa yashar layali wa yata'akhkhar fi salatil fajr. Sekarang tidak ada faedah, tidak bisa melihat PDF atau Allahul musta'an. Wala yanfa' ma'ahu jawal wala yastafid illa kharab. Wallahi kidab alladhi yaqul ana uhib iyali wa ya'ti bijawalat. Maka 2 dan 3 janibai nakrah al-qafa. Sebelah dari lubang yang di tulang belakang ini kepala ada lubang kan? Nah di sebelahnya kanan dan di kiri. Asfal jumjumah minal kholf. Di belakang dari akhir dari tulang tengkorak. Maka apa kegunaan dari akhda'ain? Intahaina minal kahil. Wa amma al-akhda'ain min anfa an-nuqat kadalik nafi'ah lis-suda' wa daqtud dam wa nisyan wa ba'du masyakilin nadar wa mu'damu a'rad ar-ra's. Fahada al-an minal manafi'. Apa faedah dari titik al-akhda'ain? Pertama, dia menyembuhkan penyakit pusing. Yang pusing, sakit kepala, obatnya dibekam di akhda'ain dan tentunya kahil. Segala sesuatu yang menyebabkan pusing kepala, maka masuk di sini kepadanya apa? Penyakit Parkinson. Seperti penyakitnya Muhammad Ali Clay. Karena banyak ditinju, dipukul kepalanya, sakit Parkinson. Maka dibekam di sini. Dan juga asyaqiqah. Apa makna asyaqiqah? Migraine. Sakit kepala yang sangat berdentum pada kanan atau kiri. Sakit kepala setengah kepala. Maka semua penyakit yang berhubungan dengan sakit kepala, maka dia dibekam di akhda'ain. Dan di sana ada sakit kepala karena jomblo forever. Iya, waktu kemarin jomblo pusing kepala. Case. Sekarang pusing apa enggak? Tanya, enggak pusing. Makanya. Maka di sini titik yang membuat pusing dan penyebab pusing banyak. Kalau para bapak-bapak tanggal tua juga penyebab pusing, iya. Yani dompet dalam keadaan bocor, tidak ada uang, dompet kering, nah, pusing juga. Dan para santri, syabab, jomblo, pusing juga. Dan itu semua normal. Kita dulu waktu di Damaj, dalam keadaan hampir 2 pekan sudah pusing kepala. Makanya Allah mudahkan menikah. Alhamdulillah. Maka di sini semua penyakit pusing. Wa daqtud dam. Apa daqtud dam? Hypertension. Wa nisyan. Apa nisyan? Banyak lupa. Nah, disinilah kepentingan kenapa kita belajar. Saya ingin para santri di sini mengamalkan bekam di antara kalian. Maka di bekam ini membantu fisik kalian menjadi baik. Terutama yang hafalannya susah baca, sudah menghafal 20 kali sanad Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, haddatsana Waqi' an Hammad, dan seterusnya. Enggak hafal-hafal. Nah, dibekam. Maka dibekam jadi mudah. Tapi aneh juga santri-santri kita. Kalau ditanya rawi, kemudian ditanya siapa Ronaldo, siapa Messi, siapa bek terkuat, Sergio Ramos, paham semua. Pas bagian man Hamad di sanad ini, padahal ada 2, Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid, tidak paham. Maka butuh dibekam biar kuat hafalannya.
Wa ba'du masyakilin nadhar, begitupun dalam permasalahan melihat. Maka ada yang matanya kurang, baik minus ataupun plus ataupun rabun ataupun apa saja, maka di Akhdain membantu. Dan itu banyak kita coba. Waktu kami dulu di Yaman mempunyai klinik Tibul Andalusi namanya, maka banyak yang datang dalam keadaan kurang fokus melihat. Jadi gambarnya itu yang dihasilkan oleh kamera matanya itu, yang dilaporkan ke otaknya itu tidak fokus seperti kamera antum fokus. Di sini enggak gomsyah, yakni gambarnya itu blur. Setelah dibekam di Akhdain baru selesai. 2 kali sedotan, 3 kali. Kayf ya am, bagaimana sekarang? Oh wadah, sekarang fokus. Karena apa? Karena titik ini dia akan mengurangi sumbatan-sumbatan dari otot-otot dan darah yang ke arah mata. Dan kebanyakan dari mata-matanya yang tidak fokus dan ngeblur dan sebagainya karena ada penekanan, penumpukan dari sesuatu lemak dan yang lainnya. Alhasil itulah prakteknya. Dan begitupun wa mu'damul a'rad ra's, dan semua penyakit di kepala inilah obatnya. Maka inilah 2 titik atau 3 titik. Yang mana titik ini adalah titik yang terpenting dan tadi telah kami sebutkan pendalilannya di di hadis, yang mana hadisnya datang dari berbagai sahabat, bahwa dulu Nabi, di hadis Anas yang sahih dan di hadis Ibni Abbas, bahwa Nabi dulu berbekam pada 2 titik ini, Akhdain dan juga kahil. Maka ini dari segi ilmil hijamah mungkin kita cukupkan, dan di sana masih ada pelajaran-pelajaran yang lain, dan ini hanya sekedar pembukaan saja, dan nanti ada bab praktek. Jadi kita langsung mempraktekkan kepada saudara kita untuk dibekam mana titik-titiknya. Jadi nanti kita membawa pisau, bukan pisau menyembelih kambing atau samurai atau golok si pitung, tetapi kita bawa surgical blade, alat untuk bedah yang tajam kecil. Nah, nanti kita coba di situ. Jadi kita sekarang mengetahui titik-titiknya, apa kegunaannya, dan kita belajar ilmu hadis, hadisnya sahih atau tidak. Nikmat. Antum mungkin belajar kepada masternya bekamer Indonesia, tidak akan mungkin disebut hadis kecuali hadis-hadis yang ma'ruf, seperti tadi keutamaan berbekam, wa inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah fi sahihain an Anas, mungkin itu disebutkan. Namun mana titik pendalilan dari kahil, mana titik pendalilan, mungkin disebutkan juga namun tanpa sanad atau tanpa tashih, sahih atau dhaif. Maka nikmat kalian belajar di sini, juga belajar ilmu hadis, bisa mengetahui kedudukannya dengan jelas. Maka selesai dari ilmu bekam, kita berpindah kepada ilmu yang lain, yakni refleksologi. Maka untuk permasalahan ilmu refleksologi, maka dia bukan dari tibin nabawi, dia bukan dari pengobatan ala Nabi. Maka apa makna dari pijat refleksologi, tadlik refleksologi? Tadlik ataupun pijat ma'ruf di Indonesia. Makna pijat adalah penekanan dengan sesuatu, baik tangan ataupun benda tumpul yang lainnya, seperti yang saya punyai dari alat untuk memijat refleksi kita punya. Kenapa menggunakan alat? Agar lebih masuk kepada titik yang diinginkan. Maka ini bisa kalian membuat, daripada kalian main bola waktunya, buat seperti ini nih. Ini stick refleksologi. Dan stick ini untuk membantu menekan pressure kepada titik yang lebih dalam. Maka di sini bisa pesan di online atau bisa kalian membuat. Bagusnya membuat.
Adapun makna dari tadlik, pijat tadi telah kami sebutkan, dia adalah penekanan dengan tangan ataupun alat kepada a'sob ataupun adol ataupun urat otot di dalam tubuh, itu dinamakan pijat. Maka ada macam-macam pijat. Maka di sini tadlik refleksi, pijat diidhofahkan ila refleksi. Dan makna pijat pakot, makna pijat saja, dia adalah penekanan dari tangan ataupun alat bantu kepada anggota tubuh, terutama yang berhubungan dengan otot dan urat, yang akan menyebabkan relaxation, menyebabkan ketenangan, kenikmatan. Maka orang-orang yang dipijat dikarenakan ada sesuatu, dan itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua ataupun orang-orang yang sakit atau tergelincir atau terjatuh atau otot dan uratnya salah tempat. Maka inilah makna dari pemijatan. Lalu diidhofahkan tadlik refleksi. Apa itu makna refleksi? Refleksi diambil dari refleks, yang mana dia itu terjadi hubungan refleks. Maksudnya bagaimana? Refleksi di sini titik di bawah mata kaki. Maka tadi pijat refleksi kebanyakan semuanya di bawah mata kaki. Yang mana dari bawah mata kaki itu nanti akan bersambung dengan bagian tubuh yang ada di anggota badan. Maka nanti kita akan membahas misalnya titik otak, titik pankreas, titik usus 12 jari, titik mata, titik hidung. Maka semua nanti akan dilewati. Titik hidung bukan kita menekan hidung kita. Dan titik hati bukan kita menusuk-nusuk hati kita dengan alat bantu refleksi ini, bukan. Tetapi titik di kaki yang dia menyambungkan reflection kepada anggota badan kita. Itulah inti dari pijat refleksi, yakni penekanan anggota badan mulai dari tangan ataupun alat bantu kepada titik refleksologi, titik dari bagian kaki yang menyambungkan ke bagian badan. Titik di kaki ini untuk penyakit orang hypertension. Ditekan titik bagian jantung. Di mana? Di jantung bukan, di kaki. Namun dia nyambung ke jantung. Dan orang yang kena diabetes, gula, darah tinggi, maka titik pankreas, dipijit titik pankreas. Di mana? Di anggota badan, di pankreas, di perut tidak, tetapi di kaki. Nah, itulah yang diinginkan dengan pijat refleksi. Paham makna refleksi? Dia refleks dari kaki sampai kepada badan. Dan permasalahan ini kita tidak akan bertele-tele kapan ilmu ini ada dan siapa yang mempeloporinya. Yang jelas bukan riwayat waras an-Nafi' atau para tabi'in atau para sahabat. Wallahu a'lam. Di dalam buku-buku banyak yang mengembalikan dari Mesir kuno, itu juga dari mana dalilnya, atau dari orang-orang Cina, atau mungkin dari zaman Majapahit, dari raja-raja Jawa bisa jadi. Al-muhim semua orang akan mengaku. Maka tidak usah kita panjang lebar dari mana. Yang jelas kita sederhanakan pelajaran ini dengan titik-titik yang berhubungan dengan refleksologi dan kegunaannya. Maka lihat sekarang bab yang kedua. Kalau tadi bab yang kelima bekam karena dia di bab yang terakhir, maka naik kepada bab yang kedua. Silahkan PDF-nya dibuka. Di sini ada gambar-gambar dari bab yang pertama, dibaca dulu. Suratu nuqati rijli. Bab yang pertama adalah gambar dari titik refleksologi, titik-titik pada kaki. Kemudian penulis berkata, nuqatu tadlik refleksologi. Ini siapa penulisnya ini?
Siapa yang nulis? Tidak tahu. Imam Ibnu Katsir atau Ibnu Qalil? Yang nulis, yang berbicara. Nuqat tadliki refleksologi. Titik-titik pijat refleksologi. Nah, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arab diinggriskan nggak keren ya. Refleksologi. Makhrajnya jadi rusak. Taib. Kita lihat sekarang kaki. Di sini ada gambar telapak kaki. Inilah dari pijat refleksi. Titik-titik dari kaki menyampaikan kepada badan. Lihat nomor 1. Pelajaran kita sekarang semuanya baik bekam ataupun baik pijat, nomor 1 dulu. Maka nomor 1, lihat sekarang syarahnya di bab yang kedua, bab tsani syarhun nuqat fi rijl wa fawaiduha. Penjelasan tentang titik refleksi pada kaki dan penjelasannya. 1. Mukh. Apa itu makna mukh? Mukh maknanya adalah otak. Yang bahasa Jawanya adalah brain. Iya. Iya, bahasa Jawanya brain. Atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Taib. Maka di sini perlu diketahui barakallahu fikum bahwa otak adalah perkara yang sangat penting di dalam tubuh kita. Maka nomor 1, otak, dia berada di 2 kaki. Jadi nanti akan kita bahas titik refleksologi terbagi menjadi 2. Ada titik yang hanya 1 titik, tidak terdapat di tempat kecuali 1 kaki. Dan ini apa contohnya? Jantung. Maka di mana tempat jantung? Di bagian tubuh kiri. Ya apa tidak? Bukan di situ, di bagian kiri. Maka dia nanti di kaki kiri tertentu. Mata ada 2 bagian, kanan dan kiri. Maka mata bagian kiri dan mata bagian kanan beda di kaki kiri dan kaki kanan misalnya. Dan itu nanti akan kita jelaskan. Maka otak, apa itu otak? Otak adalah anggota badan yang paling urgen. Sekarang kita membahas sedikit tentang otak. Agar kita sambil memijit-mijit titik nomor 1, ayo mulai sekarang dipijit-pijit. Makanya cepat membuat tongkat. Sambil latihan dipijit-pijit nomor 1. Maka otak itu fungsinya sangat vital bagi manusia. Dan dia, otak itu terdiri dari otak besar dan otak kecil. Otak besar namanya cerebrum. Maaf, di sini kita akan sedikit membahas tentang organ tubuh. Dan ini perkara yang penting dan ini akan didapatkan pelajaran ini mulai dari pelajaran biologi di senior high school atau junior high school dan juga di ilmu dasar kedokteran. Maka kalian di sini belajar jadi santri tidak hanya baca Arab gundul, tetapi juga ilmu kedokteran. Keren nanti kalian berbicara. Otak terbagi menjadi bagian. Otak besar cerebrum. Apa itu santri ngomong cerebrum? Terus otak kecil cerebellum. Ini santri dari mana ini ngomong cerebellum? Mungkin dia mau ngomong minta obat cerebrofrit, tapi salah ngomong. Maka otak besar cerebrum, di sini kalian harus tulis semua. Dan nanti kita tanya. Maka otak terbagi menjadi bagian. Pertama otak besar cerebrum. Dan otak besar ini terbagi menjadi 2. Otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Maka antum mungkin pernah melihat di gambar-gambar. Otak itu terbagi menjadi 2. Kanan dan kiri. Itu dinamakan otak besar. Dia terbagi menjadi 2. Otak besar kanan dan otak besar kiri. Dan yang kedua otak kecil cerebellum. Dan otak kecil ini cerebellum, dia terletak di bagian mana? Bagian belakang otak. Maka otak yang terbagi menjadi 2, otak besar. Adapun otak kecil dinamakan cerebellum, maka dia di bagian belakang otak. Lalu apa bedanya otak besar dengan otak kecil?
Otak besar di situ semua saraf-saraf dari bagian anggota badan itu bermuara kembali saraf-saraf anggota badan kepada otak besar. Maka contohnya seseorang yang mempunyai clot jaltoh atau stroke, penyakit stroke, yang mana otak terjadi pendarahan, otot-otot atau peredar ataupun pipa-pipa kapiler di otak itu terjadi pendarahan karena sesuatu, mungkin benturan pertama. Dan yang kedua, kecelakaan, tidak menggunakan helm, terbentur kepalanya kepada tiang listrik. Maka terjadi pendarahan di dalam dari bagian otaknya. Atau karena tekanan darah tinggi sehingga pipa-pipa kapiler di otak terjadi penyumbatan, misalnya pecah. Akhirnya keluarlah darah ke otak sehingga terjadi penyumbatan dan pecah, dan akhirnya otot-otot fungsi yang ada pada otak tidak berfungsi selayaknya sehingga menjadi paralyzed, badannya menjadi lumpuh, bisa setengah, bisa lumpuh semuanya, tergantung dari pendarahan. Maka fungsi otak sangat penting sekali. Dia yang memerintahkan kepada otot untuk bergerak. Maka tadi antum main bola, wah ada kesempatan bola nih, shoot, maka tembak. Siapa yang memerintahkan kaki untuk menendang dengan keras? Otak. Siapa yang memerintahkan bangun dari berbaring? Maka diangkat kepalanya, duduk dulu. Baru diangkat setelah itu kakinya berjalan. Siapa yang memerintahkan? Otak. Maka otak ini dari otak besar cerebrum terbagi menjadi dua, kanan dan kiri. Itu mengontrol semua pergerakan di badan, dan dia berhubungan dengan semua saraf-saraf. Adapun cerebellum, otak kecil, dia bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan-gerakan yang lebih sedikit tentunya, namun terfokus kepada yang lebih sedikit ini dan lebih spesifik, seperti menjaga keseimbangan. Di saat kamu lari, ini orang lari cepat kok nggak jatuh, tapi seimbang. Atau di saat dia loncat, maka seimbang. Atau di saat dia melaksanakan tendangan tornado di pelajaran tendangan, maka dia jatuh ke tanah setelah menendang, memutar round kick, maka dia jatuh, kakinya ke tanah, tidak jatuh dalam keadaan kepalanya dulu, karena dia seimbang. Maka semua orang-orang yang menggunakan tubuhnya penuh keseimbangan, itu semuanya diatur oleh cerebellum ataupun dengan otak kecil. Maka ini yang mengendalikan gerakan halus, tarkiz, seperti fokus dalam belajar juga, dan juga menulis. Maka seorang bisa menulis dan melukis. Tidak mesti melukis maknanya gambar bernyawa, tidak. Memindahkan dari objek yang dilihat kepada kertas, menggambar, menulis, dan yang lainnya, maka itu otak belakang. Maka orang-orang yang cerdas, otak belakangnya baik. Maka awas, hati-hati. Kalian main bola, kalian belajar bantingan, hati-hati dalam permasalahan ini. Otak kecil kalian harus dijaga belakang. Jangan sembrono, nanti terkena getaran otak belakang ini, pukulan atau yang lainnya, maka dia akan mempengaruhi keseimbangan sehingga gegar otak. Dan gegar otak akhirnya menyebabkan dia tidak bisa berdiri, karena akan jatuh, tidak seimbang, berjalan susah, dan seterusnya. Dan bagian otak yang ketiga, tadi otak apa? Bagian kedua, pertama otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan yang ketiga batang otak. Apa itu batang otak? Dinamakan brain stem.
Dan brainstem atau brainstem ini, batang otak, adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Inilah 3 dari permasalahan otak. Maka kita kembali kepada gambar. Maka yang pertama muh, dan yang kedua mukhih, jabin, dan yang ketiga mukhih. Perhatian di sini, yang pertama muh, apa tadi? Otak yang terbagi menjadi 3, otak besar, otak kecil, dan juga dari porosnya otak. Maka di sini disebutkan titik ini untuk penyakit apa? Lihat dan terjemahkan, tulis. Sudah untuk pusing. Dauhoh, apa dauhoh? Vertigo, berputar. Jadi orang yang dauhoh bisa jadi dia tidak pusing, tidak nyut-nyutan kepalanya, namun berputar, tidak bisa seimbang karena dia melihat bumi ini berputar. Dan yang ketiga dhabtul murtafi', di mana dia dalam keadaan hypertension, tekanan detak jantungnya keras. Maka orang yang hypertension kapan? Ini masuk ke ilmu kedokteran, mulai dari 150 sampai ke 90 atau bahkan 100, itu sudah di atas. Dan digantungkan dengan umur juga. Au hubut fi dhaght, atau dia hypotension. Maka gantinya hypertension, lawannya hypotension. Hypertension, tekanan darah tinggi. Gambarannya bagaimana? Degupan jantung beb 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 beb. Nah, di saat beb yang pertama sistolik dan distolik. Ini juga di ilmu kesehatan. Maka nanti akan diketahui yang normal 120 di saat jantung menekan beb, dan baliknya beb, itu 80. Maka orang yang diperiksa tekanan darah tinggi berapa? 120/80 normal. Lalu yang punya tekanan darah tinggi mi'ah wa khamsin fi mi'ah fitis'in, maka dia menekan jantung ke seluruh tubuh 150, 160, 180, bisa 190 bisa, bisa 200 bisa 220 bisa, namun mungkin sudah meledak saluran dari kapiler, dari otak dan yang lainnya. Maka ini sudah masuk kepada perkara yang berbahaya, 200, 220. Maka bagaimana jantung yang seper detik dia memompa, antum rasakan sekarang. Beb 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 beb. Nah, dilempar beb dalam keadaan 220. Dan di saat beb balik lagi, distol dan sistol namanya, maka dia yang harusnya normalnya 80 menarik, ini menariknya 90 atau 100 kencang. Maka tidak kuat si jantung dan kepala menjadi pusing, terutama otak. Maka di situ pipa-pipa kapiler dari jantung, otak, bagian tubuh semua berbahaya sekali, kencang. Bagaikan antum memompa dari ban sepeda yang kecil, dipompa dengan tekanan yang keras. Maka terus akhirnya meledak. Ya apa tidak? Nah, yang meledak kalau di sini pipa-pipa kapiler dari darah, maka dia akan meledak, dan meledaknya bisa jadi di otak karena otak muara. Kalau meledak di otak, otaknya akan keluar darah. Maka dinamakan clot atau jaltoh in Arabic, ataupun stroke in English, ataupun bahasa Indonesianya juga stroke. Maka dia terjadi pendarahan di otak, jadi lumpuh, pingsan dulu, pas bangun mulutnya nggak bisa diangkat untuk bicara, tangannya tidak bisa diangkat, kakinya tidak bisa diangkat, ini dia paralyzed, lumpuh. Maka berbahaya sekali. Maka hubut fi dhaght lawannya. Hubut itu
Si jantung berdebar dalam keadaan pelan. Yang harusnya 120, dia bekerjanya hanya 90. Deg, deg. Tadi deg, deg, normal. Deg, deg. Yang kencang, deg, 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 deg. Ini 90, harusnya 120, yang 120 jadi 90, kurang 30. Yang bawahnya 80 jadi 60. 90 ke 60. Bagaimana gejalanya? Sama pusing. Karena darah tidak sampai kepada otak. Sedikit asupan makanan dan asupan oksigen, dan kepada badan di ujung-ujung menjadi kesemutan. Karena kurang oksigen dan kurang makanan kepada bagian tubuh. Maka ini pun bahaya. Dan kebanyakan dia jika bekerja berkunang-kunang. Ntar berhenti dulu. Misalnya dia ikut goro. Di saat dia membawa pasir, berhenti dulu. Kunang-kunang. Seperti kita dulu kemarin seperti itu. Kunang-kunang, berhenti dulu saya. Kenapa? Karena setelah diperiksa hypotension. Kemudian kopi mana kopi? Nah, minum kopi, mulailah kopi itu menaikkan sedikit dari semangat. Karena tekanan jantung menjadi sedikit kencang. Kedua, arok. Apa arok? Amnesia. Afwan. Arok adalah susah tidur. Maka arok dan jaltoh, cloth, ataupun tadi jaltoh itu lumpuh dikarenakan stroke, dan tawatur dalam keadaan ijhad, stres. Maka stres itu tekanan darah tinggi, bisa diobati juga dari titik ini. Dan syakikoh. Apa syakikoh? Migraine. Kepalanya dalam keadaan sakit sebelah. Dan kolesterol murtafe, hyperkolesteromia. Maka kolesterol yang buruk naik, yang dinamakan dengan LDL, low density lipoprotein. Ini naik. Maka kita butuh kepada kolesterol, namun kolesterol terbagi menjadi dua. Kolesterol yang baik dinamakan HDL, high density lipoprotein. Dan tulis, bengong kalian, nggak ngerti, nggak bisa nulis Inggris, tulis. Ini nanti ditanya. Jadi kalian santri di sini nggak hanya baca Al-Quran qiraah asyarah, mengetahui rawi syu'bah mahaluh, tetapi juga ilmu seperti ini harus lengkap kalian. Mempunyai ilmu dari berbagai ilmu. Ilmu dunia mudah, lebih mudah daripada ilmu yang ada pada kalian asyari. Maka di sini mengobati juga sorak, epilepsi, dan dzakirah, menguatkan hafalan. Maka nomor 1 ini lihat, ayo mulai dipijit-pijit kakinya. Nah ini tadi yang hafalannya susah, membaca Sahih Al-Bukhari menghafal susah, nyetoran surat Abasa, qiraah war susah, dan yang lainnya, maka dipijit ini. Dan titik yang ketiga, mukheh tadi, apa? Cerebellum. Jadi titik otak yang kecil nomor 3. Lihat nomor 3 di mana? Nomor 1 tadi di jempol yang besar. Nah, nomor 3 di bawah dari jempol. Tinggal dipraktekkan, dipijit-pijit nomor 3. Coba nanti kita praktekkan. Sekarang teori dulu. Maka titik nomor 3 ini faedahnya, cerebellum, otak kecil tadi telah kita bahas. Dalam keadaan sudah pusing, dauhoh sama vertigo, dogat murtafe, hubut fi dogat, di mana tekanan darah tinggi ataupun rendah, arok. Maka arok adalah susah tidur. Apa susah tidur bahasa Inggrisnya? Bang, sarjana pendidikan, lupa saya. Amnesia. Insomnia, taib. Itulah, kalau amnesia hilang ingatan. Insomnia ataupun arok, bahasa Arabnya arok dengan alif. Antum mau tulis apa? Pakai bahasa Arab tulis, pakai bahasa amnesia tulis. Paling gampang susah tidur, dah. Pakai bahasa Indonesia. Dan juga jaltoh, stroke, dan tawatur
maknanya stres, syakikoh sama tadi migrain, dan kolesterol murtafe, hiperkolesteremia karena LDL yang tinggi, dan juga fatron filiad. Maka kesemutan di dalam tangan, fatron filiad, aurijil, kadalik, dipijit di mukheh pada nomor 3. Dan nomor 2 jabin. Apa makna jabin? Jidat, dahi. Maka bahasa Arabnya jabin, dahi. Maka dahi ini apa sih? Dia adalah tulang tengkorak yang melindungi otak dari depan. Hada huwa, tempat sujud dahi. Maka ini tempat dahi. Maka dia mempunyai titik khusus. Titik nomor 2, jabin. Apa faidahnya? Humma. Jika orang terkena panas, jika panas di mana yang disentuh kalau orang-orang awam? Di kening, ya apa tidak? Hah? Ya apa tidak? Padahal bagusnya di ketek. Namun karena ketek kalian kecut mungkin sama emak-emak kalian, dipegangnya jabin. Tapi itu juga bagus. Maka jabin itu atau dahi itu, dia adalah titik untuk menurunkan panas. Dan juga irtijajul mukh, gegar otak. Dan sudah pusing. Dan daukhah, vertigo. Dan dogat murtafe dan hubut, hypertension, dan insomnia, dan jaltoh ataupun clot, stroke, dan juga stres, dan juga migrain, dan kolesterol tinggi, dan juga wajah fil unuk. Apa unuk? Leher bagian belakang sering sakit. Nah, ini dipijatnya nomor 2, jabin. Maka ini 3 titik yang kita berikan. Mungkin ini cukup karena waktu sudah masuk kepada Isya. Maka kita cukupkan kajian kita di sini dari pelajaran ilmu kesehatan. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi dunia dan akhirah. Dan terus terang saya sebagai pengajar kalian, kita menganggap di sini kalian bagaikan anak-anak kita. Kita memikirkan nanti kalian belajar di sini setelah hafal Al-Quran dan bisa bahasa Arab, kita kirim insya Allah yang akhlaknya mulia dan bahasanya baik ke Yaman. Dan setelah itu kalian akan pulang dari Yaman. Mau di mana lagi? Kalau bisa kita tampung di sini, alhamdulillah. Dan dibekali dengan ilmu tadi bekam, ilmu kesehatan dan refleksi, kami bukakan klinik. Jadi kita juga membuka klinik untuk antum. Silakan nanti antum mengobati. Pertama yang mengobati sesama antum. Ada yang pusing, dipijit nomor ini. Ada yang main bola, terus kakinya terkilir, dipijit juga. Dan dibekam, dikeluarkan darah yang memarnya dan seterusnya. Maka itu bermanfaat bagi kita. Dan bagi masa depan kalian. Maka di sini saya mengajari kalian ilmu syar'i. Dan ini yang paling penting, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu Quran. Sampai kalian menjadi imam nanti membaca qiraah wars, qiraah hamzah az-zayyat, alhamdulillah. Namun kalian juga kami berikan modal yang bukan hanya berbentuk uang misalnya, tidak, tapi apa? Kami berikan kalian kail ikan untuk memancing. Maksudnya kita berikan ilmu seperti ini agar nanti kalian kelak menjadi dai, butuh juga kalian mencari makan untuk keluarga, maka menjadi bekamers. Jangan jadi biker lah. Dakwah jadi biker seperti orang-orang roja, Subhan Bawazir dan yang lainnya. Ikut anggotanya punya motor-motor gede, moge. Terus dakwahnya gimana di jalanan? Maka kalau di sini jadi bekamers lah, jangan jadi bikers, sama-sama B. Dan akhirannya ER, bikers, bekamers. Maka jadi bekamer lebih baik daripada biker. Maka di sini kalian bisa bekerja dengan kami di klinik atau membuka klinik sendiri untuk mendapatkan dari sesuap 2 suap nasi, alhamdulillah. Maka ini tujuan kita mengajari kalian. Yang paling penting adalah pertama seperti hijamah,
tadi keutamaannya dah jelas dan dia adalah pengobatan ala Nabi, maka kita melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah. Perlu antum catat, kita ngaku ahlus sunnah, salafi. Namun kadang-kadang justru sunnah ini kita tidak mempraktekannya. Seperti yang kita jelas, sholat dengan sandal, praktekkan. Bekam, belajar bekam, praktekkan dari sunnah. Maka yang ngaku-ngaku ahlus sunnah, hidupkan sunnah. Meskipun satu kali, satu umur, seumur sekali, hidupkan sunnah. Maka begitupun di sini kita mengajari kalian bekam untuk menghidupkan sunnah Nabi dan mengobati di antara kita, dan juga untuk menjadi sumber rezeki. Wa naktafi ilahuna wa barakallahu fikum. Nah, baca kafaratul majlis atau tidak? Subhanakallahumma wa bihamdika, sanadnya dhaif. Yang rajih dia adalah hadis yang mursal. Siapa yang mursal? Ingat. Siapa? Abu Aliyah meriwayatkan dari Nabi, dan Abu Aliyah tabi'i tidak mendengar dari Nabi, dan ini yang didhaifkan juga oleh Syekh kami Mukbil. Maka hadis kafaratul majlis hadis yang mu'al, yang dhaif. Lalu bagaimana kalau selesai? Ya sudah, naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.